Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar ya aktivitas di siang hari ini. Senang sekali sahabat siaran Anda Tia Zara kembali hadir keluarga Sip. Dan kali ini kita berada dalam special talk show ya. Kira-kira narasumber kita siapa dan dari mana? Tapi kita udah share flyer juga di Instagram kita keluarga Sip di @sipfm. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih berada di live streaming kita di www.sipfm.com. Keluarga Sip, untuk Anda yang ingin bincang banyak gitu ya, atau ingin tahu lebih banyak terkait dengan narasumber kita di hari ini, boleh banget keluarga Sip, Anda bisa hubungi di line interaktif kita di 0812 2201 0159 ya. Senang sekali saya Tia Zara kembali hadir keluarga Sip hingga 1 jam ke depan di jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Kali ini Tia gak sendiri, berdua lagi ya. Tadi berdua, sekarang berdua juga, jadinya bertiga gitu. Kita coba sama dulu di narasumber kita sudah hadir di sini keluarga Sip. Cantik-cantik semua, Masya Allah. Masih single kayaknya. Kita coba sapa dulu. Ada Stefani Dwi Putri Azdika, ini dari Project Manager Muslimah Corner. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Biasanya dipanggil Stefani. Fani sih. Fani, iya. Baik Fani. Sekarang masih kuliah atau sudah kerja? Sekarang lagi nunggu wisuda tahun akhir ini Kak. Baik, Masya Allah semoga lancar ya. Amin. Nah, di sebelah Stefani juga ada nih Junita Citra Ayu Chania. Beliau adalah sosial media kreatif dari Muslimah Corner. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Iya, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Biasa disapa Junita Citra Ayu Chania. Ini kayak bisa aja nih satu-satu dipanggil gitu. Biasanya disapa dengan Citra Kak. Citra. Baik, ada Fani dan juga Citra. Beliau adalah teman-teman dari Muslimah Corner keluarga Sip. Kita bakal ngaji asik bareng Muslimah Corner di hari ini ya. Nah, banyak penasaran mungkin Muslimah Corner ini apa. Kita sudah tag juga beliau di sosial media kita. Anda bisa lihat lebih banyak, tapi nggak seru juga kalau nggak tanya langsung gitu ya. Kita ke Stefani atau Fani dulu nih. Fani, boleh cerita dong terkait dengan Muslimah Corner itu apa sih? Atau latar belakang kenapa hadirnya Muslimah Corner? Oke, terima kasih ya Kak pertanyaannya. Fani mau pantun dikit nih Kak. Pergi ke Sip, Boleh. jalannya muter-muter. Cakep. Untung jalannya besar dan lapang. Cakep. Halo, perkenalkan kami dari Muslimah Corner, tempat belajar muslimah di Kota Padang. Masya Allah, cakep gitu ya. Keluarga Sip di rumah cakepnya, jangan lupa. Oke, ada the next pantun? Oh enggak, itu Satu aja. Ya, itu sebagai pengantar sih Kak. Baik, luar biasa nih teman-teman. Di aura positif semangat itu udah kelihatan dari awal gitu keluarga Sip. Cakep banget ini pantunnya. Boleh nanti penutupnya pantun juga ya gitu. Kita suka soalnya dengan pantun-pantun ini. Boleh latar belakang terkait dengan Muslimah Corner ini, Fani. Oke. Awalnya Muslimah Corner itu berdiri tahun 2019 dan dimulai oleh kakak-kakak Unan, alumni Unan angkatan 2014. Jadi kami sebagai penerus nih Kak dari kakak-kakak tersebut yang awalnya sempat terhenti kegiatan Muslimah Corner ini karena berbagai kendala termasuk kemarin itu COVID ya. Terus kajiannya sempat juga online. Kemudian karena keresahan kami dari internal juga, di mana ya kita bisa belajar lagi tempat kajian khusus muslimah yang emang bahas tema-tema muslimah gitu. Nah, karena keresahan internal tadi kami bersepakat awalnya berlima itu Kak. Berlima orang ini untuk yolah kita hidupin lagi gitu Muslimah Corner ini. Kemarin kan seru tuh kajiannya gitu. Mulai lagi deh di Oktober 2023. Oke. Kenapa ambil namanya Muslimah Corner? Karena pojokan muslimah atau gimana sih? Kenapa bisa Muslimah Corner namanya? Filosofinya ya Kak. Iya, benar banget. Muslimah Corner itu kan artinya bersatu ya Kak dalam sebuah lingkaran gitu. Jadi kami mau kita di Muslimah Corner ini bisa sama-sama satu tujuan, satu circle untuk sama-sama belajar gitu sebagai seorang muslimah. Masya Allah, Kira-kira kayak niatnya gitu, baik banget, visi dan misinya udah
lillah gitu ya. Semoga jadi muslimah sejati. Baik, itu dia keluarga sih bela terbelakang kenapa hadirnya Muslimah Corner gitu ya. Ada 9 orang di balik hadirnya Muslimah Corner. Kalau lihat di media sosial ini keren banget gitu ya, kontennya juga kreatif gitu. Saya juga sempat lihat satu-satu. Nah ini apakah Citra orang di balik ini atau bagaimana gitu. Kita coba ke Citra, bener ya Citra tadi? Iya Kak. Iya, Citra sebagai sosial media kreatif. Nah ini fokusnya lebih kemana Citra? Ke sosial media. Sosial media ya, kita lihat ini memang kreatif banget isi sosial medianya. Itu idenya dari mana sih? Citra sendiri atau memang diskusi bareng teman-teman ini? Diskusi bareng teman-teman Kak. Baik, berarti sudah ada guideline untuk postingan-postingan dan lain sebagainya ya? Iya Kak, betul. Nah, tujuan dari postingan ini apa, harapan dari teman-teman di Muslimah Corner? Jadi sebetulnya konten-konten yang udah di-up itu untuk nge-spill kajian yang akan datang gitu. Baik. Ya, kajian dalam minggu depan gitu. Itu apa? Keren ya. Jadi ibaratnya siapa yang penasaran atau pengen tahu kajian apa, bisa lihat di konten-konten yang ada di medsos. Nah, terkait dengan kajian, berarti salah satu kegiatan dari teman-teman di Muslimah Corner juga mengangkat kajian-kajian seperti tadi. Saya ke Fani lagi nih. Kajian seperti apa nih yang biasa diangkat sama teman-teman, atau ini apakah masuk dalam programnya Muslimah Corner atau bagaimana ini? Iya Kak, jadi kami dari Muslimah Corner ada 2 kegiatan inti pokok. Yang pertama itu kajian. Kajian ada kegiatannya luring, offline, dan kajian online. Nah kajian offline-nya ini alhamdulillah kami sudah adakan setiap pekannya gitu Kak, setiap Senin sore di Masjid Raya Kebenaran. Kemudian ada juga kajian spesial ya, edisi khusus. Nah itu kami bareng Lingkar Iman namanya Kak gitu. Kajian umum tidak hanya untuk muslimah saja. Nah itu biasanya kami mengundang narasumber nasional gitu. Mungkin 1 kali 3 bulan seperti itu. Baik-baik, ini kayaknya aku salah satu partisipannya deh gitu. Karena pernah beberapa kali ikut kajian juga di Lingkar Iman. Cuman sempat hilang ya beberapa tahun. Saya tahun berapa ya sebelum nikah, sekarang udah 2024. Ya 2019-an deh kalau nggak salah gitu. Tapi udah lama nggak dapat info lagi. Itu kenapa, itu sempat vakum atau bagaimana itu Van? Iya betul Kak, sama sih Kak kejadiannya dengan Muslimah Corner. Karena founder-foundernya itu lumayan sibuk gitu karena terkendala dan sebagainya. Ya akhirnya mulai lagi nih Kak. Iya tahun benar kemarin banget ya, semangat terus. Karena kalau untuk dakwah ini memang seperti itu ya. Iya. Oke. Nah kita ke Fani, setelah itu kita ke Citra lagi nih terkait dengan media sosial gitu. Dan kita lihat banyak talent juga di balik itu. Apakah talent ini orang-orang di balik Muslimah Corner atau ada khusus juga nih orang yang mengurus konten ini gitu loh? Artisnya lah ya ibaratnya gitu. Jadi untuk talent-talentnya itu sendiri Kak, kami ada namanya Squamed. Jadi squad media yang akan menjadi talent-talent juga orang-orang yang nantinya juga akan mengedit video-video gitu. Nah, untuk kategori yang bisa join sebagai squadmate itu bebaskah atau bagaimana? Sebetulnya squadmate ini diambil dari teman-teman yang memang tertarik untuk join sama Muslimah Corner. Mereka waktu itu pernah ikut oprek, juga sudah mengikuti semacam pelatihan-pelatihan, workshop dan segala macamnya. Pada akhirnya ya terbentuklah squadmate ini. Baik, ini menarik deh. Berarti bahasan terkait dengan kaderisasi di Muslimah Corner berarti ya, karena ada oprek juga, terus ada pelatihan itu. Boleh cerita lebih dalam dong? Boleh Kak. Jadi sebetulnya waktu itu bisa dibilang untuk konten-konten yang ada di Instagram itu lumayan banyak yang antusias Kak, yang melihat gitu kan. Jadi kita membutuhkan orang-orang talent-talent, ya istilah itu kita kekurangan talent lah ya Kak ya. Nah jadi kami adakan oprek karena keterbutuhan di sosial media, jadi butuh talent-talent juga, editor video, terus juga editor flyer ya Kak. Nah, jadi diadakanlah oprek bersama Lingkar Iman juga waktu itu, bersama Lingkar Iman. Terus ada sekitar 20 orang squadmate yang join ya. Nah itu range usianya apakah banyak di kalangan mahasiswa, umum, pekerja atau gimana itu sejauh ini?
Mahasiswa. Mahasiswa ya. Oke, mahasiswa. mahasiswa ini kurang sibuk sekarang ya. Oke, masih cari kesibukan gitu. Ini kayaknya bagian dari karya gitu. Nah, setelah ke Citra, kita ke Fani lagi. Ini Fani, bahwa ternyata ada juga squad mate gitu ya. Dalam artian ini orang-orang yang akan fokus mengelola media sosial gitu ya, Van. Dan kita lihat kegiatannya di Muslimah Corner itu lebih fokus kepada kajian-kajian. Terus harapannya bisa offline, bisa online juga gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, apakah kajiannya ini, kita lebih ke kajiannya ya. Saya penasaran nih, coba di-spill lebih banyak terkait dengan kajiannya. Apa kajian ini gratis, berbayar atau bagaimana gitu ya? Dan mayoritas pesertanya itu dari mana gitu, Pak? Oke, untuk kegiatannya kami full free, bebas untuk umum muslimah sekota Padang maupun yang di luar kota Padang boleh banget untuk join setiap Senin sore itu Kak. Dan apa tadi untuk ya biasanya angka peserta yang ikut di sana rame ya gitu? Rame alhamdulillah sekitar 50 plus mungkin kalau misalkan rame dan emang relate temanya gitu sama mereka, itu biasanya rame banget Kak. Apalagi kalau bahas soal jodoh ya. Iya betul. Merasa terwakilkan gitu ya, karena ya saya salah satu korbannya. Dulu kalau udah bahas tema jodoh itu sampai pintu luar itu masih penuh gitu ya, nggak ada tempat duduk. Dia itu asik banget, memang ngaji asik gitu ya. Oke. Dan kemudian ini tema-tema yang diambil memang seputaran muslimah berarti ya, Fania? Iya Kak, betul. Jadi konten-konten kami itu ada pakai seri-series Kak per pekannya gitu. Pekan pertama itu seriesnya Perempuan Teduh, bahas tentang lebih ke sahabiah sih sebenarnya Kak, cuman kami bawakan ke tema kekinian. Kemudian yang kedua tema seriesnya itu Tazkiyatun Nafs, tentang hati, bagaimana cara mengelola hati dan sebagainya. Kemudian pekan ketiga ada tema ketahanan keluarga, itu yang jodoh-jodoh itu Kak. Kemudian yang keempat based on issue yang lagi hangat di bulan tersebut gitu, wah keren banget ini, nanti boleh kita bahas lebih lanjut ya, karena menarik. Saya sendiri itu juga tertarik apalagi tema ketahanan keluarga gitu. Dan keluarga sih, untuk kalian yang pengen tahu juga terkait dengan Muslimah Corner, boleh banget untuk hubungi mereka di line interaktif kita di 081222010159 atau Anda bisa juga DM kita di @sipfm ya. Kita kembali lagi Keluarga Sip dan akan tanya banyak juga sama Fani dan Citra, tapi setelah yang satu ini Keluarga Sip 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali bersama dengan sahabat siar Anda, Tia Zara. Dan kita masih dalam special talk show bersama dengan Muslimah Corner, ngaji asik bareng Muslimah Corner, dan sudah ada Citra serta Fadi di sini ya. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya, silakan Keluarga Sip, kita tunggu Anda di line interaktif kita di 0812220159 ya. Anda bisa juga pantengin di Instagram kita. Tadi sudah bahas banyak banget terkait dengan Muslimah Corner, gimana asal-usul atau latar belakang hadirnya Muslimah Corner dan juga aktivitas mereka, serta siapa saja yang ada di balik kreativitas media sosialnya gitu Keluarga Sip. Tapi mungkin banyak juga nih yang tanya, kalau Muslimah Corner berarti bagian dari muslimah gitu ya. Nah, kalau yang cowoknya gitu, apakah Muslim Corner kah atau yang lain gitu? Kita ke Fani nih kayaknya cocok untuk pertanyaan ini. Apakah ini memang khusus ke Muslimah Corner saja atau muslimah gitu ya base-nya? Atau memang ada yang fokus ke kajian untuk khusus laki-laki gitu ya? Itu gimana? Oke Kak, jadi memang untuk kajian kita yang Muslimah Corner khusus untuk muslimah aja. Kalau kita ngadain kajian umum yang temanya bisa untuk perempuan dan laki-laki, kita bareng Kak sama Lingkar Iman. Oke, ada Lingkar Iman lagi. Ini boleh cerita tentang Lingkar Iman gitu, ini apa gitu, semacam apa? Iya, jadi Lingkar Iman itu juga komunitas kajian yang ada di Kota Padang, untuk umum dan free juga untuk anak-anak muda yang pengen belajar Islam di Kota Padang. Berarti kaitannya dengan Muslimah Corner apakah satu bagian juga, satu manajemen juga atau bagaimana ini Fani? Iya Kak, dulu sempat satu manajemen, cuman beberapa waktu sempat terhenti, misah. Dan akhirnya sekarang ketika hadir lagi, memulai kembali, kami gabung lagi gitu Kak. Oke, baik ya, berarti sometimes ada barengan, sometimes ada yang fokus ya gitu, Muslimah Corner aja atau mungkin Kariman. Nah biasanya kalau di hari
series tadi ya, series per pekan itu apakah khusus muslimah saja atau gabungan? Oke, untuk seriesnya itu ke Muslimah Corner-nya Kak. Oke. Lingkar Iman punya series baik berpekannya. Oke, baik. Kalau yang gabungan itu kapan? Gabungan itu biasanya kalau ada tema khusus yang besar, misalkan kajian tentang Palestina, atau kajian parenting dan sebagainya yang emang bisa dihadiri oleh ustadz atau narasumber nasional, itu biasanya kami gabung gitu Kak. Pasti ramai banget itu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ini. Dan untuk sosial medianya sendiri kita ke Citra gitu ya. Apa Citra sering collab dengan Lingkar Iman juga atau tersendiri itu sosial media atau gimana? Kalau untuk sosial media Kak, itu sebetulnya kalau ada pamflet kajian, nah itu baru collab Kak. Tapi kalau untuk konten-konten, biasanya konten-konten Muslimah Corner itu memang tidak ada collab karena memang terpisah lah ya Kak. Baik. Nah, kecuali kalau memang ada kegiatan seperti ya upgrading, squad mat, nah workshop dan segala macam yang memang kegiatannya kita laksanakan bersamaan, nah itu biasanya collab. Baik. Untuk ide atau kreativitas ide kontennya gitu, apakah selaras sama gitu ya atau punya ciri khasnya masing-masing? Muslimah Corner ini ada ciri khas kontennya dan Lingkar Iman pun begitu gitu. Ya, berbeda Kak, ciri khas berbeda. Baik, siap, karena beda orangnya ya. Tapi sometimes ada gabungan juga gitu ya, saling sharing ide gitu ya. Oke, luar biasa. Ada Lingkar Iman juga. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak gitu ya tentang Muslimah Corner ataupun tadi sudah mention juga ada Lingkar Iman, karena pendengar kita pasti juga ada Ikhwan dan juga Akhwat gitu ya. Boleh banget teman-teman silakan pantengin Instagram mereka, ada di Muslimah Corner. Untuk yang Muslimah Corner, Lingkar Iman ini nama Instagramnya Lingkar Iman gitu ya. Bisa pantengin banyak banget kajian-kajian dari mereka gitu ya. Oke, baik. Nah, teman-teman kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan terakhir Muslimah Corner atau next project, next kajiannya kapan dan di mana atau ada nggak gitu? Boleh kita ke Fani mungkin. Oke. Untuk harapannya tentu ada ya Kak, karena kami dari Oktober kira-kira kalau sekarang udah 6 bulan lebih ya Kak. Awalnya itu untuk baby progressnya kami mau coba 3 bulan dulu gitu. Ternyata alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk kita masih di Padang juga untuk mengelola, dan juga untuk fundingnya alhamdulillah Allah kasih rezeki gitu kan terus menerus. Akhirnya sampai sekarang 6 bulan, dan ada harapan besar dari kami untuk Muslimah Corner tetap rame, tetap dan semakin berkualitas kajiannya, semakin banyak ditunggu-tunggu konten-kontennya sama muslimah-muslimah yang ada di Kota Padang. Karena memang Muslimah Corner bukan komunitas eksklusif yang hanya untuk teman-teman muslimah yang udah berjilbab panjang, lebar aja, bukan itu. Tapi banyak juga yang dihadiri oleh teman-teman kita yang masih berhijrah tertata-tata seperti itu yang kami harapkan sebetulnya gitu. Teman berjuang bersama. Dan juga untuk event-event mungkin kami pengen menghadirkan narasumber nasional mungkin yang nantinya kita bisa berkolaborasi dengan komunitas kajian yang ada di Kota Padang ini gitu. Nggak hanya sekedar Lingkar Iman atau Muslimah Corner aja, tapi kita sama-sama gabung untuk menghadirkan kegiatan besar itu. Ini gitu. Keren ini ya, berarti tidak ada diskriminasi di sini gitu ya, bahwa yang jilbab lebar berarti kita satu saudara, sedangkan yang tidak, wah kamu bukan bagian dari kami gitu ya, tapi sama-sama merangkul. That is a good point. Kalau seandainya selesai kajian, apakah teman-teman punya grup WhatsApp atau setelah kajian ya tuntasnya sampai di sana aja, atau gimana sih teman-teman ngerangkul lagi orang-orang atau partisipan yang sudah pernah ikut kajian ini? Itu gimana cara ngerangkulnya? Ke Citra mungkin? Jadi kami itu ada grup komunitas gitu Kak. Baik. Ada grup Muslimah Corner. Nah itu bagi teman-teman yang ikut kajian tuh emang biasanya gabung ke grup itu Kak. Ada di bio Instagram, link grupnya, link grup WhatsApp-nya ada di bio Instagram. Oke, sejauh ini udah ramai banget pasti ya. Ada berapa sih grupnya? Sekitar kalau Muslimah Corner baru 1 sih Kak, cuman udah 500 membernya plus. Masya Allah, keren banget ini ya. Membuahkan hasil yang sangat baik sekali gitu. Udah banyak ini, pahalanya nggak kehitung ya. Luar biasa nih teman-teman. Nah, kita bahas tantangan. Tantangan apa yang teman-teman rasakan
selama berada di Muslimah Corner, baik mengangkat kajiannya kah atau internalnya dari Muslimah Corner? Kita ke Fani dulu mungkin. Oke Kak, tentu kalau mau bikin sesuatu atau kita mau bikin kebaikan ada aja ya Kak tantangannya, baik itu internal maupun eksternal. Kalau internal pastinya nanti karena kesibukannya bukan hanya di Muslimah Corner aja, ada yang udah kerja, ada yang fresh graduate, ada yang mau menikah dan sebagainya gitu. Jadi banyak tantangannya di sana. Jadi kami harus berlatih-latih untuk teamworknya Kak gitu. Bagian ini Citra, misalkan bagian ini ya Fani, bagian ini yang lain gitu. Jadi walaupun cuma misalkan yang hadir rapat itu 2-3 orang, tetap lanjut gitu per pekannya. Itu sih Kak, mengelola internal sebaik mungkin agar tetap kompak. Kemudian untuk eksternalnya kadang ada yang hujan gitu ya Kak, kajian awal-awal itu nggak banyak gitu yang hadir. Tapi alhamdulillah ini bukan tujuan kita gitu. Tujuan kita yang menghadirkan kajian berkualitas di sini. Mau ada yang datang, mau ada yang sedikit, banyak, itu bukan kuasa kita lagi gitu. Tapi tetap kita adakan istiqomah di sana. Insya Allah nanti Allah bakalan bantu gitu sih Kak. Masya Allah, niatnya mulia banget gitu ya. Boleh kita ke Citra, ini kayak banyak banget ya kayaknya kendala yang dirasa. Boleh kita ke Citra, kendala apa nih Cit yang sempat kerasa atau pernah ngerasain bahkan langsung gitu ya, baik internal maupun eksternal? Kalau dari kendala ya Kak, kalau Citra mungkin khusus media. Nah itu kalau media tuh kendalanya tuh ya talent tadi, talent akhirnya udah dapat sih jalan keluarnya tuh ada Squadmed. Terus juga untuk ide konten tuh cukup agak susah memikirkan idenya tuh. Takutnya nanti kayak kebablasan juga nanti. Terus ya untuk kadang kita kan take video tuh jujur Kak pakai handphone, kayak handphone aja. Terus kadang ya kendalanya tuh di handphone juga. Berarti kadang alatnya ya, gitu ya. Iya alatnya. Tapi di Masya Allah loh teman-teman, ketika kita lihat kontennya itu profesional banget gitu, dalam artian walaupun dengan handphone tapi hasil karyanya nggak seperti itu, bukan dari handphone biasa. Jadi kreativitas dari teman-teman Muslimah Corner memang kelihatan di sana gitu. Nah, selama pembuatan konten pasti akan ada bentrokan ide gitu ya. Bentrokan ide. Terus kemudian ada ngerasa ini kayaknya nggak cocok gitu ya. Betul, hanya dengan konten 5-10 detik mungkin tag-nya bisa 3-4 jam gitu kan ya. Nah ini biasanya atau pernah nggak Citra ngerasain ketika udah selesai edit, ketika dikasih tahu mau di-up terus dikomplain, maaf ya, dari teman-teman lainnya, ini kayaknya kurang cocok deh, ini kayaknya gitu. Pernah nggak sih ngerasain itu, ini kayak curcol gitu? Iya, sebetulnya banyak sih Kak, sering seperti itu. Biasanya memang sebelum up tuh harus ada benar, dikirim dulu ke grup, terus nanti direvisi sama kakak-kakak, sama teman-teman yang lain. Dan sebetulnya sebaiknya memang direvisi sih Kak. Yang menjadi masalah tuh kadang malah kalau nggak ada revisian, takutnya nanti kita udah ke-up gitu ya? Udah ke-up atau nge-up video yang emang takutnya nanti terkesan terlalu sembarangan gitu. Ibarat nggak sesuai lah gitu ya. Dengan pasti teman-teman punya standarnya sendiri gitu ya. Ternyata nggak sesuai. Habis itu nge-take down-nya ini mudah sih nge-take down, tapi ketika orang udah ngeliat itu udah susah lagi. Nah, kalau revisinya berkali-kali, so what you feel? Kalau dari diri Citra pribadi, sebenarnya nggak masalah sih Kak. Nggak masalah. Cuma kalau kami ngedit tuh kan di download dulu, baru dikirim. Nah itu di awal-awal mal sekitar 5 kali download, terus ada lagi revisiannya. Tapi kalau sekarang diakali, ada 2 HP, nanti HP satu lagi tuh ngerekam. Jadi nggak di-download lagi gitu kan, direkam terus dikirim ke grup. Biar nggak full memori tadi ya. Masya Allah, luar biasa ini teman-teman. Niatnya ini yang kita nilai ya. Niatnya ini memang karena Allah gitu ya. Ada harapan di balik apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Syiar dakwahnya di sini nilai positif dari teman-teman Muslimah Corner gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ke Fani lagi. Fani, di saat dirimu tadi mention ya kalau ya nggak banyak juga nggak apa-apa, tapi kita lebih fokus kepada kajian yang diangkat berkualitas gitu ya.
Nah, kita juga ingin lebih tahu nih. Biasanya ketika kajian kan menghadirkan al-mukarramnya ya gitu, ustadznya. Dan sometimes nggak semuanya ustadz ini mewakafkan dirinya secara ya tidak lillah saja ya, tapi ada yang berbayar gitu. Itu teman-teman gimana caranya? Iya, untuk funding ya Kak, kami ada semacam proposal untuk diberikan ke para donatur Muslimah Corner, dan juga ada semacam flyer setiap hari Jumat dan video juga disebar gitu Kak. Dan untuk memotivasi yang lain berinfak, kami ngelis di grup itu Kak, hamba Allah 1, 2, 3 dan sebagainya. Akhirnya termotivasi. Nah, kami maunya nggak sampai di sana aja gitu Kak. Sebetulnya untuk ke depan pengen sebenarnya dari Muslimah Corner itu bikin brand sesuatu semisal jilbab, karena segmentasinya udah jelas ya Kak, muslimah gitu. Pengen adain brand jilbab, kemudian jual. Nah kayaknya itu tuh profitnya bisa dipakai untuk kebutuhan kajian gitu Kak. Oke, keren juga ini ya. Jadi ada semacam produk gitu ya, produk dari Muslimah Corner, dan pasarnya pun juga udah jelas gitu ya. Teman-teman partisipan nih ikut setiap kajian, dan itu pun manfaatnya juga bagus untuk keberlangsungan kajian gitu. Tapi ada nggak sih Ustadz ya memang nggak apa-apa deh saya nggak dibayar gitu? Ada nggak ketemu yang seperti itu? Ada Kak. Yang pemateri yang umahat itu juga ada. Kadang dipulangin gitu, nggak usah kan kami ada ngasih 2 Kak, ada bentuk bendanya, kemudian ada uangnya gitu. Biasanya yang uang ini ada yang dikembalikan gitu, ya udah ini aja dibawa, kakak bawa ya gitu. Masya Allah. Atau ada yang nitip pesan, kalau sama kakak nggak perlu ya ada uang-uang kayak gini gitu. Oke. Berarti kendala sejauh ini teman-teman bisa dirasain dari segi funding juga nggak sih Fadi? Ujiannya di sana juga sih Kak. Apa solusi dari teman-teman sejauh ini terkait dengan funding? Iya, itu sih ya, Kak. Selain dari bikin produk tadi ya gitu. Ada hal lain nggak solusi dari teman-teman? Atau ada semacam gebrakan baru kah atau bagaimana? Pengennya ada kelas-kelas gitu sih Kak ke depannya, yang di Padang kayaknya itu belum ada juga ya, semacam kelas. Kalau di Jawa udah banyak, di masjid-masjid Nurul Asri misalkan, atau Masjid Jogokarian itu udah banyak kelas-kelas pranikah dan sebagainya. Mungkin one day kita bisa bikin juga kelas private gitu, yang berbayar khususnya, yang emang eksklusif gitu. Kayaknya buat teman-teman. Camp untuk pranikah ini bagus juga deh. Jadi dibikinkan kayak camp gitu, tapi bahasannya tentang itu, misalnya pranikah gitu. Jadi kayaknya healing sekalian dapat kajian gitu. Iya, mungkin. betul Kak. Oke, baik. Ini makin kesini makin asik ya. Memang ngaji asik di bareng Muslimah Corner. Kita ke Citra lagi nih, Cit. Kira-kira ada gebrakan lain gak Citra untuk konten-konten, karena fokus Citra sekarang di sosial media kreatif gitu ya. Nah ini ada gebrakan-gebrakan baru yang ingin diciptakan gitu ya, atau ingin dihasilkan untuk tentunya ketertarikan lebih banyak orang melihat sosial media Muslimah Corner gitu. Oke Kak, kalau untuk konten-konten itu bisa dilihat ada yang konten pra-kajian, terus konten kajian, terus konten pasca kajian. Nah kalau pra-kajian tuh kan kontennya nge-spill lah, kayak behind the scene, berupa behind the scene. Untuk kajiannya tuh memang konten yang udah mulai nge-spill kajiannya. Terus pasca kajian nanti mungkin video-video kajian, terus pakai sound dari ceramahnya gitu, nanti pakai sound itu. Kalau untuk gebrakannya sendiri, nanti kami ingin membuat lah berupa konten-konten memang dikhususkan untuk di-up di sosial media, ya emang mengajak seluruh muslimah untuk ikut kajian. Kalau yang kemarin nih itu ada konten lah ya Kak, konten baru kita yang tentang seseorang yang ngerasa nggak pantas ikut kajian karena merasa hijabnya nggak panjang. Iya, gitu. keren banget. Jadi kayak aku banget gitu ya ketika ada yang ngelihat konten ini. Tapi ada pesan tersendiri di balik itu gitu ya. Kalau seandainya kita lihat dari partisipan, kan teman-teman pasti ngelihat ya partisipan yang hadir di hari ini setiap series per pekannya gitu ya. Itu lebih banyak yang mana? Yang maksud aku teman-teman yang memang sudah hijrah, atau teman-teman yang
akan mau gitu. Lebih banyak yang mana biasanya kalau dari segi kuantitasnya? Tergantung. Boleh, ya boleh. Kemana? Ke Fani? Oke. Untuk per pekannya itu cenderung lebih banyak ke yang udah hijrah sih Kak. Teman-teman yang udah ikut LDK juga di kampus. Tapi ada juga teman-teman yang diajakin, teman-teman yang LDK itu teman-teman kelasnya misalkan kan untuk gabung di kajian. Pernah dapat testis semacam first impression nggak dari teman-teman yang baru gitu ya? Pernah nggak dapetin itu teman-teman? Iya, ada sih. Apa sih kata mereka gitu loh? Ketika baru pertama kali ikut kajian ini, mereka gimana pandangan mereka? Boleh ke Citra mungkin? Nah, boleh Kak. Jadi ada sih teman yang pertama kali ikut kajian. Nah tuh beliau bilang kalau kajiannya menarik Kak. Cuma memang ada perasaan insecure karena memang seperti yang disampaikan Kak Fani tadi, bahwasannya memang yang ikut kajian tuh kebanyakan orang-orang yang sudah berhijrah. Nah jadi beliau merasa insecure. Takut Kak datang lagi karena takut diliatin. Baik. Itu semacam ketakutan, rasa insecure ini jadi permasalahan sebenarnya kalau mereka nggak ikut gitu ya. Jadi permasalahan. Ketika teman denger yang kayak gitu, apa sih yang teman-teman lakukan dari Muslimah Corner? Apakah you make sure kayak nge-exposure mereka bahwa it's okay, nggak apa-apa gitu lah, kita bareng-bareng, atau ada nggak dari mereka yang ngerasa insecure terus nggak datang lagi gitu? Alhamdulillah Kak, jadi teman yang curhat itu aktif datang sampai sekarang gitu. Alhamdulillah, karena ajakan tadi, nggak apa-apa kok, bahkan di sini wadahnya untuk kita berubah, sama-sama berubah gitu. Baik, menarik sekali. Aku ke Fani, dari teman-teman yang memang rutin gitu ya, mungkin awalnya ada perubahan nggak dari dirinya setelah ikut kajian? Kita aja panitia tuh banyak belajar Kak gitu. Karena emang tema-tema yang kita bawakan itu yang emang relate sama muslimah sekarang ini yang kita hadapin. Contohnya pekan kemarin itu kita baru pekan ini Senin kemarin itu temanya tentang financial planning before and after sah gitu. Jadi emang segitunya harus kita belajar untuk memanajemen keuangan gitu Kak. Terus hal-hal yang lain yang belum kita dapatkan di kajian yang lain itu bisa kita dapatkan di sana gitu sih Kak. You're very lucky. Jadi teman-teman tuh lucky banget gitu ya, maksudnya dalam artian dapetin ilmu tapi bareng-bareng gitu loh, nggak mau ngajak yang lain. Sebenarnya kalau pada konteksnya kita sih yang butuh gitu ya, teman-teman di Muslimah Corner atau dari lingkar iman sebenarnya yang butuh ini gitu. Tapi nggak mau sampai berhenti di teman-teman ini aja, maunya ngajak sama-sama. Dan keluarga sip, untuk Anda dimanapun berada, baik yang di live streaming kita, sayang banget kalau nggak ikut gitu ya, nggak ikut series-series yang diangkat oleh teman-teman Muslimah Corner ataupun nanti yang ketika digabung bareng dengan lingkar iman gitu ya. Karena manfaatnya buat kita juga. Sekarang kajian mungkin bisa dilihat di mana saja, di platform mana saja, tapi ruhnya pasti akan beda gitu ya. Ketika langsung ketemu dengan orang-orang yang satu circle, itu akan sangat menguatkan gitu ya. Dan satu lagi nggak salah kiblat lah gitu ya. Baik, ini makin seru dan nanti kita akan lanjut lagi Keluarga Sip 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih bersama dengan sahabat Sirenda, Tia Zara, dan kita juga masih dalam special talk show ya bersama dengan Muslimah Corner. Dan makin kesini makin seru Keluarga Sip, tapi sayang banget sudah di segmen terakhir ya. Kita masih bersama dengan Stefani Dwi Putri Aznika sebagai Project Manager Muslimah Corner, dan juga Jeneta Citra Ayu Chania ini sebagai Social Media Kreatif Muslimah Corner ya. Baik, tadi banyak banget yang kita bahas sebenarnya, dan ini daging semua teman-teman, hal yang bermanfaat tentunya, dan harapan besar kita hal yang bermanfaat ini pun juga dirasakan secara maksimal, baik untuk teman-teman yang sedang belajar gitu ya, ataupun yang mau belajar, yuk sama-sama gitu ya. Dan kita juga pengen ini ada semacam himbauan mungkin dari teman-teman untuk ajakan, lebih kepada ajakan buat pendengar kita Keluarga Sip di rumah. Mungkin kita ke Fani dulu. Oke Kak, halo teman-teman Muslimah Corner dimanapun berada. Ayo kita sama-sama ikut kajian, belajar bareng di kajian setiap Senin sore di Masjid Raya Kebenaran. Kita sama-sama untuk meningkatkan
kapasitas diri kita untuk meningkatkan ruhiyah, fikriyah kita sebagai muslimah, karena kita muslimah adalah agen perubahan dan juga akan menjadi penerus peradaban ya, menciptakan peradaban ke depannya. Jadi jangan mau kita hanya sebagai penonton aja, tapi kita juga sebagai aktor untuk menciptakan peradaban terbaik di masa depan. Nah, teman-teman bisa dapatkan itu di Muslimah Corner, dan jangan malu, jangan segan gitu, karena Muslimah Corner tidak hanya hadir untuk teman-teman yang udah baik aja, tapi kita sama-sama berproses menjadi lebih baik. Kita saling melangkul, kita saling sama-sama menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Iya, gitu teman-teman. Benar banget, karena iman itu dia fluktuatif ya, kadang bagus banget lagi di atas, kadang turun gitu, naik turun. Jadi nggak bisa tuh kita menyatakan diri kita, oh saya sudah baik, iman saya udah wah banget gitu, tapi sometimes dia pasti akan turun gitu. Dan we need like this. Jadi butuh banget komunitas atau forum seperti Muslimah Corner ini buat saling menguatkan. Boleh himbauan dari Citra? Halo Muslimah, jangan lupa datang ke kajian, karena menurutku kajian itu adalah tempat untuk kita nge-charge iman kita. Jadi itu suatu kebutuhan yang memang diri kita tuh butuh itu. Jadi jangan ngerasa oh nggak pantas, jangan ngerasa nggak pantas terus. Sampai kapan kita mau pantas? Orang-orang yang ikut kajian pun sampai sekarang pun nggak ada yang emang benar-benar udah sempurna, nggak ada yang benar-benar baik gitu. Jadi disinilah wadahnya untuk kita sama-sama berubah, sama-sama belajar, sama-sama nge-charge iman kita. Karena ya kembali lagi iman itu naik turun gitu. Jadi disinilah wadahnya untuk kita nge-charge iman. Ya, karena di sini nggak ada justify juga ya, maksudnya itu tidak ada penghakiman di sini bahwa ada sekat atau gimana gitu, tapi we are the same, sama semuanya, sama-sama belajar intinya. Jadi we don't need to feel insecure atau lain sebagainya gitu. Jadi sama-sama ya bareng-bareng gitu ya. Ini udah ajakan yang maksimal banget nih buat keluarga Sip di rumah. Jangan sampai disia-siakan kesempatan ini. Baik. Dan gak kerasa ternyata hampir 1 jam kebersamaan kita teman-teman bareng Muslimah Corner. Kita ngaji asik bareng Muslimah Corner, dan kita mintakan closing statement dari teman-teman. Kita ke Citra dulu. Ya, kalau closing statement aku, terima kasih Sip udah mengundang kami ke sini. Sama-sama. Ya, inilah wadah untuk kami mengajak teman-teman, menghimbau teman-teman untuk ikut kajian. Sebelumnya ada pantun penutup juga, tapi boleh. Pendek. Cakep. Pantun singkat. Oke. Sip, Rancak Bana. Cukup sekian dari kami. Cukup sekian dari kita. Dadah. Oke. Luar biasa. Emang sesingkat itu. Keren banget ini Citra. Thank you. Dan kita ke Fani. Oke. Pergi ke Sip lewat pasar baru. Cakep. Singgah sebentar membeli duku. Cakep. Senang sekali bertemu dengan kakak yang lucu. Masya Allah. Fani tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, ada Stefani dan juga Junita Citra panggilannya gitu ya. Jadi ditutup dengan pantun. Masya Allah sekali. Ini kita ajak teman-teman secara terbuka untuk mengikuti kajian atau ada kajian ya, ngaji asik bareng Muslimah Corner itu setiap pekannya. Keluarga Sip silakan pantengin Instagram mereka di @muslimahcorner, dan ada juga Lingkar Iman ya. Mungkin next time kita bakal ajak juga Lingkar Iman buat join di sini gitu ya, untuk tahu lebih banyak terkait dengan Lingkar Iman. Baik, itu dia keluarga Sip. Terima kasih banyak sahabat Syaranda, Tia Zara juga mohon undur pamit diri. Terima kasih sebelumnya. Dan pastikan Anda masih di 105,8 dengan informasi dan juga program-program menarik lainnya dari kami. Dan tetap setia di live streaming kita di www.sipfm.com. Keluarga Sip, kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.